أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Dari orang mulia dan cerdas dari Arab dilihat bahwa ini jejak dari Muhammad dari Madinah. Diketahui dari jejaknya, dan sebagian ahli tafsir mengatakan membawa unta, dan diketahui dari biji unta Madinah yang besar-besar, berbeda dari biji dari kota yang lain. Maka ini pasukan Muhammad. Akhirnya dikirimkan utusan ke Abu Jahal bahwa Muhammad mencegat kami. Sekitar berapa? Mereka mengetahui orang-orang dulu dari jejak sekitar beberapa ratus. Oh, kalau begitu apakah ada kuda perang? Dilihat jejak, tidak ada. Hanya ada unta, dan diriwayat hanya ada keledai. Namun dari unta ini diketahui dia memakan kurma, dan kurmanya dari Madinah. Bijinya besar-besar kurma Madinah. Akhirnya ya sudah, kita kirimkan bukan double, triple. 1000 lawan 300. Dan dilengkapi dengan pasukan perang, senjata yang lengkap, dan kuda-kuda kavaleri. Itu kelebihan di zaman dulu, kuda kavaleri, kuda perang. Pasukan yang siap perang mempunyai kuda kavaleri. Seperti sekarang tank baja dan Hammer, mobil-mobil perang. Maka tank baja dan Hammer itu yang ada pada kelompok kufar Quraisy. Nabi Muhammad tidak membawa apa-apa kecuali pedang yang ada padanya, bukan perlengkapan perang yang memang mutaakhir. Maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka oleh sebab itu dengan penuh kesombongan orang-orang musyrik, penuh keyakinan faqad intaha Muhammad, maka Muhammad itu akan selesai di Badr. Tidak akan ada lagi yang namanya Muhammad wa ashabuh, dan para sahabatnya akan hancur di sejarah pada hari ini. Maka lihat, semua perkara-perkara yang merasa yakin menang, maka di ujungnya akan kalah. Maka akhirnya terjadilah pertempuran dan kalah. 70 mati dari mereka, 70 ditawan, dan yang lainnya lari tunggang langgang. Maka syahidnya di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa dan terus berdoa. Maka disebutkan di hadis fantaqamallahu minhum yauma badrin, maka Allah membalas kepada mereka. Syahidnya fantaqamallahu minal mujrimin huna, minal mujrimin yauma badrin. Maka ini syahidnya. Dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, dan hadis ini masyhur fi sahihain dari Abi Hurairah. Dan yang jadi poin di sini, qala rabbuna jalla wa ala linnar, di saat berbangga-bangga api neraka dan surga. Berkata surga, aku adalah zat untuk membahagiakan makhluk Allah. Yudkhiluni al-fuqara wal masakin, dimasukkan kepadaku orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka alhamdulillah kita menjadi orang yang fakir. Meskipun menikah 4, ada rumah, tapi tetap fakir. Insya Allah kita masuk surga duluan. Maka ini fadl dari Allah. Adapun kita pada hakikatnya fakir. Apakah saya bekerja tiap bulan mendapatkan gaji 500 juta? Tidak ada. Kita fakir. Cuman fadl minallah bisa demikian dan demikian, karena keutamaan dari Allah. Maka kita fuqara ilallah. Kembali kepada masalah, dimasuki surga itu oleh fuqara wal masakin. Adapun api neraka dia berbangga-bangga. Wa ana yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun.
Adapun aku dimasukkan kepadaku orang-orang yang jahat, orang-orang yang sombong, para durjana. Maka Allah berkata kepada surga yang sifatnya lain dan neraka yang sifatnya lain. Berkata kepada surga, anti nikmati un'imu biki man asya. Engkau adalah nikmatku. Aku berikan kepada hamba-hambaku yang dulu melaksanakan tauhid dan beribadah kepadaku kenikmatan balasan untuk mereka, kenikmatan yang mulia, yakni anti wahai surga. Kemudian berkata kepada api neraka, wa anti, ini dia poin pendalilan. Di riwayat Imam At-Tirmidzi di sini dengan lafaz wa anti adabi antakimu biki miman syi'tu. Maka anti adabku, aku membalas kemarahanku kepada musuh-musuhku dengan anti. Ini riwayat At-Tirmidzi. Yang mana riwayat At-Tirmidzi di sini hasan dari riwayat Muhammad ibn Amr ibn Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, maka hasan. Adapun riwayat yang muttafaqun alaih datang dari jalan yang ma'ruf dari Abi Hurairah, apa? Siapa yang ma'ruf? An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, sahih. Namun di sini dari Muhammad ibn Amr ibn Alqamah saduq, dari Abi Salamah dari Abi Hurairah di Sunan At-Tirmidzi, maka fi sahihain dengan lafaz anti adabi u'adzibu biki man asya. Maka di riwayat Tirmidzi ini anti adabi antakimu biki man asya. Idan makna u'adzibu, aku mengadab orang-orang mujrim dengan kamu sama dengan antakimu biki, aku membalas balasan kepada orang-orang yang jahat dengan kamu. Maka ini pun pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat al-intiqam. Maka di dalam hadis ini ataupun di dalam ayat ini, innallaha azizun dzuntiqam, maka al-intiqam sifat dari Allah. Baqiya soal Habib. Hendak ya Yusran. Hal min asma'illah al-intiqam. Karena sifatnya tadi dzuntiqam, seperti tadi pembahasan kita, Allah itu mempunyai sifat aziz. Dari tadi lafadznya azizun. Dan di dalam hadis-hadis mempunyai sifat izzah wa izzatik. Dan di dalam ayat wa tu'izzu man tasya, Allah mempunyai sifat al-izzah, maka dia namanya al-aziz. Allah mempunyai sifat rahmah, maka namanya ar-rahman. Allah mempunyai sifat yurziqu may yasha, dinamakan ar-razzaq. Di sini dzuntiqam, apakah ada boleh kita menamakan Allah itu al-intiqam au muntaqim, atau bahasa Inggrisnya apa? Dzuntiqam apa? Nggak jadi kalau nggak tahu. Avenger. Endak. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, di sini sifat Allah. Taib, sifat Allah ada namanya. Allah mempunyai sifat memberikan rizki, dinamakan Ar-Razzaq. Allah mempunyai sifat tadi Al-Izz, Maha mulia, tu'izzu man tasya. Fa Allah yusama Al-Aziz. Fil qaidah, di dalam asma wa sifat, kita mengambil nama Allah dari sifatnya. Allah mempunyai sifat Ar-Rahmah, dinamakan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat yaghfiru may yasha, idan Allah huwa ismuhu ghafur au ghafir. Indah. Boleh apa tidak? Bingung. Indah ya Hasbi, bantu temannya dari Tike nih. Boleh apa tidak? Menamakan Allah dengan Al-Muntaqim, The Avenger, Al-Muntaqimun. Boleh apa tidak?
Jangan kelamaan kita memakan. Maka jawabnya tidak ada yang bisa menjawab. Jawabnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa mujallad ke-17 halaman 95. Wala fi asma'ihi ats-tsabitah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismun al-muntaqim wa inna ma jaa'a al-muntaqim fil Qur'an muqayyadan bil mujrimin tab'an. Maka berkata Syekhul Islam, tidak ada di dalam hadis dan Al-Qur'an nama untuk Allah diambil dari duntiqam. Maka tidak bisa kita menyebut dari nama-nama Allah itu Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, juga Al-Muntaqim. Tidak ada hadis yang menyebutkan berkesendirian Allah itu pembalas. Allah itu mempunyai zat dan nama Al-Muntaqim. Tidak. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an pun tadi saya tekankan Al-Muntaqim dari sifat Allah yantaqimu bitakyid minal mujrimin, dari orang-orang yang durhaka kepadanya. Fala hada yaqulu ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun. Inna muntaqimun minal mujrimin. Inna minal mujrimina muntaqimun. Maknanya kami membalas keburukan mereka orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah. Innallaha azizun dzuntiqam, seperti di dalam ayat ini, di mana Allah itu maha mulia, namun kemuliaannya itu dia sangat keras balasannya kepada orang-orang yang mujrimin. Maka di sini pantaskah kita menyebut nama Allah pembalas seakan-akan buruk? Pembalas, maka tidak ada nama Al-Muntaqim yang datang sahih dari Al-Quran wa Sunnah. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan intiqam, duntiqam, intaqamna minhum. Dari ayat-ayat yang kami sebutkan, inna minal mujrimina muntaqimun, takdiruhu inna muntaqimuna minal mujrimin, ay wasafallahu nafsahu bil muntaqim ala a'daih, kepada musuhnya. Maka kesimpulannya, kita tidak menetapkan sifat, kita tidak menetapkan nama lillahi isman al-muntaqim la manuthbitu, walakin sifatul intiqam sabit lillah ma'atakid intiqam lil mujrimin, kama qala ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun fa qudima al khabar wa ukhira al mubtada asluhu inna muntaqimuna minal mujrimin. Idan kuyida sifat intiqam minallahi jalla wa ala bil mujrimin, maka disifati Allah itu pembalas seakan-akan buruk. Allah itu pembalas, seperti orang-orang yang ma'ruf di dalam cerita-cerita kungfu dulu, balas dendam, di mana keluarganya dibantai, maka dia dari kecil dibawa oleh orang sakti, akhirnya 17 tahun dibina di Gunung Gede oleh gurunya yang gendeng, maka jadilah pendekar sableng misalnya. Maka intiqam, balas dendam, perkara yang buruk, harusnya musamahah. Maka kita jawab, balas dendam di sini dikarenakan takyidnya kepada orang-orang yang mujrimin. Maka kalau begitu menjadi sifat yang mulia. Iya, seperti tadi kita menyifati seorang mutawadhi, akhlaknya baik, keeping smile, selalu tersenyum. Orang-orang jahat akan membuat pikiran, mumpung ini ustadz ini lemah, selalu tersenyum, nantilah di gang yang agak remang-remang di sana kita palak. Pas diminta duit ternyata diberikan